Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakati. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Kepada Dewan Guru SMP Al-Hikmah dan juga anak-anakku sekalian, peserta didik Lembaga Pendidikan SMP Al-Hikmah Sumobito Jombang yang sangat saya banggakan, serta para pemirsa semuanya yang berkenan hadir, berkenan nonton siaran online ngaji kitab Lubabul Hadis. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji, alangkah baiknya perlu saya sampaikan pada para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar wabah yang sedang melanda negara kita Indonesia segera berakhir. Kita bersama-sama mengumandangkan yang telah diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk itu mari kita bersama-sama mengumandangkannya. Nanti kita bersama-sama ya. Li khamsatun utfi biha harran waba'il hatimah al-mustafa wal murtada وابنهما وفاطمة لي حمسة أطفي بها حار الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حار الوباء الحطيمة
Mustafa wal murtada وابنهما وفاطمة. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan syiaran tadi kita dihindarkan semua, termasuk diri kita, keluarga, teman, murid-murid kita, para guru, dan semuanya saja dimanapun Anda berada, senantiasa diberi oleh Allah kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita memulai membaca doa sebelum kita ngaji kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Ini pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang bab awal kitab Lubabul Hadis. Kitabnya namanya Kitab Lubabul Hadis, keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab. Al-awalu kang pertama, bab awal iku fi tetep fadilati ing dalem nerangake keutamaane al-ilmi ilmu wal ulama lan para ulama. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libani Mas'udin marang Ibnu Mas'ud. Ki dawuhe Kanjeng Nabi marang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'udin, he Ibnu Mas'ud, julu suka utawi lungguh ira saatan ing dalem sak jam fi ing dalem majelisi al ilmi ilmu la tamassu la hale ora tamassu demek sira ing apa kolaman kolam wala lan ora taktubu nulis sira harfan ing siji huruf iku khairun luweh bagus laka keduwe sira min tinimbang Itki merdekaake alfi sewu rokobatin budak.
perlu kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, dawuh Kanjeng Nabi marang atau kepada sahabat Ibnu Mas'ud ini tentang keutamaannya ilmu, keutamaan orang yang cari ilmu. Di sini disebutkan bahwa kalau kita duduk di sebuah majelis ilmu, ya katakanlah majelis taklim. Kalau anak-anak mungkin peserta didik SMP Al-Hikmah atau mungkin para pemirsa ngaji online. Kalau ngaji online, kalau duduk biasanya ngaji majelis taklim itu ada yang di masjid, ada yang di musola, ada di TPQ, dinia, macam-macam. Majelis ilmu itu, ataupun dimanapun di situ ada pembahasan tentang ilmu, terutama yang membahas ilmu-ilmu agama, ya, ilmu agama yang ada nilai untuk akhirat. Ketika kita duduk 1 jam saja, ya ndak usah, kita nggak menulis, hanya mendengarkan saja. Nggak menulis, nggak bawa pen, pokoknya duduk mendengarkan, gitu ya. Kita tidak pegang pena, kita tidak menulis huruf atau catatannya itu, ya. Kita tidak menulis huruf atau catatannya. Jadi duduk saja di di majelis ilmu ini 1 jam, ya. Duduk tapi tanpa nulis, tanpa nyatet, kemudian tanpa istilahnya hanya senang duduk gitu aja mendengarkan ilmu di majelis ilmu, maka itu khairun, lebih baik bagi kita daripada memerdekakan 1000 budak. Ini artinya bahwa para pemirsa, anak-anakku sekalian yang berbahagia, SMP Al-Hikmah dimanapun Anda berada, bahwa cari ilmu itu begitu besar sekali faedahnya, ya, sangat luar biasa. Cari ilmu itu begitu besar sekali faedahnya. Ini Rasulullah sendiri ini yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan. Hanya lungguh tok, bahasa Jawa ini lungguh tok, ya ora nulis, ya ora istilahnya, orang nggawa pen lah, seneng saja, kemudian duduk di situ di majelis ilmu. Ini lebih baik, kata Rasulullah, bagi kita daripada memerdekakan 1000 budak. Lah sekarang budak itu aja berapa itu? Berapa? Budak, memerdekakan 1 budak itu berapa? Jadi ini luar biasa, ya. Cari ilmu itu luar biasa. Maka para pemirsa, anak-anakku sekalian, janganlah kita kurang memperhatikan untuk cari ilmu gitu. Kadang anak-anak kita ya wes sekolah ya rasa-rasen. Wah ya udah sekolah rasa-rasen. Itu. Kadang orang tuanya sudah perhatian betul gitu. Masya Allah, kadang anak-anaknya yang kurang perhatian untuk berangkat sekolah. Padahal ini besar sekali nih manfaatnya, fadilahnya kalau cari ilmu itu. Sekali lagi perlu kami sampaikan, jangan kita menyia-nyiakan untuk cari ilmu. Dulu saya pernah diomongin oleh guru saya, kalau
kita ini jangan merasa kenyang. Jangan merasa kenyang dari ilmu, tapi merasa laparlah kita ini dari ilmu. Merasa lapar. Artinya apa? Artinya kita tidak merasa, kalau kita punya ilmu yang banyak gitu, kita nggak merasa sombong. Sehingga semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, menungso itu semakin diluk, semakin diluk. Ya, karena kita merasa tawaduknya, karena ilmunya banyak, kemudian dia merasa tawaduk, rendah diri. Tadi ada kata-kata ojo rumongso warek teko ilmu, tapi rumongso luwe teko ilmu. Dadi golek ilmu iku saweneng, gak leren-leren oleh ndolek ilmu. Alhamdulillah saya bangga kepada anak-anak sekalian, murid-murid saya SMP Al-Hikmah yang seneng cari ilmu, semangat budal ketisuk, berangkat sejak pagi, ya, bangun sebelum subuh, ibadah kepada Allah, minta kepada Allah dalam sholat malamnya, kemudian persiapan untuk sholat subuh gitu ya. Bantu orang tua, kemudian terus siap-siap berangkat ke sekolah pagi-pagi sudah semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang semangat cari ilmu, ya. Terutama majelis yang di wilayah kita, di masjid, di musola, kemudian di TPQ, Diniyah. Kita jangan malas-malas ngaji di TPQ, di Diniyah, di apa ya, di tempat-tempat majelis ilmu itu yang begitu besar faedahnya, ya. Kita lanjutkan wanadharuka utawi oleh iro ningali ila wajhi marang raine, wajahe ya, marang wajahe al alimi wong alim iku khairun luweh bagus laka keduwe sira min tinimbang alfi faroshin, tinimbang alfi ku 1000 farosin jaran. Tasaddaqta kang nggawa sedekah sira biha kelawan 1000 jaran fi ing dalem nekaake sabilillahi dalane Allah wasalamuka utawi ucapan salam ira ala ing ngatasi al-alimi wong kang alim iku khairun luwih bagus laka keduwe sira min tinimbang napa tinimbang ibadah alfi 1000 sanatin tahun. Para pemirsa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya di sini ini sabdane Kanjeng Nabi nggih nanggane Ibnu Mas'ud bahwa ningali dilok melihat wajahnya wong alim ku ya nek cara kene iku kiai, ustad, guru-guru sekolah, guru-guru ngaji, iku wong alim. Nggih. Nguwasena wong sing duwene ilmu ana gurune. Gurune sing ayu dipandeng. Masyaallah guruku ayune rek. Tapi aja ngomong banter-banter, ngejerone ati ae. Masyaallah guruku ayune rek, guruku gantenge. Tapi yo dengan adanya beliau kita jadi pinter, dengan perjuangan jasa beliau mendidik, membina kita semuanya, kita jadi merasa pinter.
Makanya ono lagu itu, kita jadi pintar menulis dan membaca karena siapa. Ada lagu seperti itu. Ini biasanya kalau kita apa ya? Kalau kita di sekolah-sekolah itu kan ada seperti itu lagunya itu ya. Jadi kalau kita melihat seorang kiai, masya Allah, wajahnya sumeh, wajahnya menyenangkan, kita jadi bahagia, merasa bahagia. Nguasno wong sepuh-sepuh kiai-kiai, nguasno itu orang yang dekat dengan Allah, sering zikir, ya, masya Allah. Ini seneng gitu melihatnya. Maka kadang di rumah itu kepengin iso nguasno para kiai, para ulama, para guru ustadz itu. Ning omah kadang ning kamar iku dipajang ya. Dipajang foto-foto kiai itu. Foto gurunya kadang dipajang. Karena merasa bahagia memandang wajahnya sang guru. Ya. Merasa bahagia memandang wajahnya sang guru, sang kiai, sang ustadz. Ya. Kalau kita ketemu sama guru kita, janganlah kita punya merasa hati yang tidak menyenangkan. Kepada gurune ono ngembong ora disalami. Arek saiki kepada gurune malah nun sewu. Iki nek arek sekolah itu biasanya kepada gurune kadang malah tidak ada. Kalau dulu tidak. Ketemu sama gurunya kalau dulu itu ya salam, ucapkan salam. Terus ya, jalan di depan gurunya gitu ya tawaduknya betul. Makanya orang Jawa dulu ada istilah nuwun sewu ya, sambil kepalanya dingklukno ditundukkan. Itu nuwun sewu lah, ini budaya Jawa itu betul supaya dipertahankan. Ya, dipertahankan itu. Melihat wajahnya guru itu adalah apa? Khairun, lebih baik bagi kita daripada nopo? Daripada sewu jaran. Ya, sewu jaran. Iki kok dipadano kalau jaran? Ini hanya sekedar perumpamaan. Artinya apa? Artinya bahwa apa istilahnya, daripada sedekah nun sewu niki kelintung nggih penjelasannya. Jadi luwih apik nguwasno guru, nguwasno ustadz, nguwasno kiai ya yang mengajar kita daripada lebih apik atau lebih baik daripada sedekah sewu jaran. Saiki nun sewu jaran. Satu jaran, satu kuda itu berapa harganya? Satu kuda itu harganya berapa? Banyak itu, mahal sekarang harga kuda. Kalau sapi aja sekitar 17 juta sampai 20 juta. Ya. Kalau sapi yang besar itu 17 juta sampai 20. Nah, kalau kuda ya mungkin juga semakin mahal, malah mahal lagi kalau kuda. Nah ini kalau 1000 kuda, katakanlah 20 juta. 20 juta kali 1000 sudah berapa itu? Sedekah kuda, 1000 kuda. Iku luweh apik nguwasno guru. Bukan berarti kalau kita sedekah itu terus jelek, itu bukan. Ini artinya bahwa kita memandang guru kita saja, memandang kiai kita, memandang ustadz kita saja ini begitu begitu besar ini, begitu besar keutamaannya, fadilahnya. Apalagi kalau kita mau mengikuti ilmu yang disampaikan, kemudian mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Itu hanya sekedar nguas noto. Jadi hanya sekedar istilahnya memandang saja. Memandang guru kita, ustadz kita, kiai kita. Gitu ya. Kemudian
Wasalamuka utawi ucapan salam ira marang guru kita, kiai kita, ustadz kita, iku khairun lebih baik laka bagi kita min daripada ibadah alfisanatin 1000 tahun. Ngucapno salam nang gone bapak ibu guru kita, ustadz kita, kiai kita, bunyai kita, ucapkan salam pada mereka yang para alim itu, yang ilmunya luar biasa itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Gitu kadang murid-murid kita ini, anak-anak kita yang ngucap salam neng guru nih wegah zaman saiki rasa-rasen. Ngucap salam ini. Itu begitu luar biasa ini. Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kita pernah ibadah 1000 tahun, usia kita aja mungkin kadang nggak sampai. Rasulullah aja 63 tahun. Mungkin kalau sudah ada orang yang usianya itu di atas 63 itu orang Jawa mengatakan wis ambu lemah. Tinggal kari ibadah itu nyidik ning Gusti Allah. Itu. Jadi salam ning guru iku luwih apik tinimbang ibadah 1000 tahun. Ayo anak-anakku sekalian. Kalau kita ketemu guru kita salam. Seumpama waktu kita dulu pernah diajar ning jerone atine awak dhewe iki mungkin atine mengatakan, iku biyen guruku tahu iku biyen ngukum aku, nemen oleh ngukum. Wah, aku dihukum napa men. Aku atiku lara, aku dihukum guruku atiku lara aku. Masya Allah. Kadang ada yang anak-anak itu seperti itu. Itu. Ora roh iki, nek makane saiki ngaji kitab iki manfaate gede. Salam nang gurune luwih apik timbang ibadah 1000 tahun. Ngono. Lha ngono terus kepethuk gurune karena sakit hati biyen waktu sekolah terus maro karena dikei sanksi apa terus lara ati saiki kepethuk gurune iku malah ora gelem ngucap salam. Kepethuk gurune ora gelem ngucap salam. Padahal ngucap salam nang gurune, nang gone kiyaine, nang gone ustate luwih apik ini tinimbang ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, baik siswa SMP Al-Hikmah maupun kalau ada yang sekolah lain lagi melihat kita siaran di sini online, itu ya, kami mohon sekali lagi alumni-alumni ini, para alumni, murid-murid yang dulu pernah kita ini sekolah di situ, kepethuk gurune ngono Masya Allah. Kita mestinya kepethuk gurune bahagia. Merasa seneng, merasa bahagia. Kepethuk gurune pirang-pirang tahun ora kepethuk. Terus baru ngono ngadakne reuni. Senenge Masya Allah kepethuk gurune. Aku biyen diulang 3 tahun ya Allah nduk nggone sekolah iki utawa mondok ning kene. Itu seneng kepethuk gurune. Ucapan salam kepada guru kita, kepada kiai kita, ustadz kita. Ya. Itu. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, bukan siapa-siapa. Ini dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Oleh karena itu kami perlu sampaikan setelah ngaji online ini yang terpenting bagi kita adalah apa? Mengamalkan. Bukan hanya sekedar nanti anak-anak atau siapa yang melihat, pemirsa yang mengamati video ini. Bukan hanya sekedar untuk sebagai tambahan ilmu saja, tapi juga untuk diamalkan. Setiap ketemu guru kita, ucapkan salam dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Ucapkan salam. Jangan pernah merasa engkau sungkan
ketemu gurumu, ketemu kiaimu, ketemu ustadzmu, kamu tidak pernah ucapkan salam. Barangkali dengan kita mengucapkan salam kepada guru kita, itu akan menjadikan ikhlasnya hati guru kita. Paling tidak kalau kita tidak pernah merasa ucapkan salam, mungkin kita menuju ke situ, minta doa restu, mungkin berjabat tangan. Kalau tidak masanya COVID seperti ini ya, kita salam COVID gitu aja. Tapi kalau sekarang, kalau dulu-dulu mungkin setelah ini mungkin mudah-mudahan COVID-19 selesai gitu ya. Dan kita bisa berjabat tangan lagi dengan guru kita. Iya, dengan guru kita. Ini. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, sempatkan untuk ketika kita bertemu dengan guru kita ucap salam, jabat tangan. Barangkali dengan kita ucap salam, kita minta doa restu kepada beliau, guru kita, ustadz kita, ya. Pada kiai-kiai kita. Ini menjadikan ikhlasnya hati beliau-beliaunya, sehingga ada istilah ini akan muncul ikhlase barokai ilmu, ikhlase guru gitu. Ini yang sering muncul di pondok-pondok pesantren dan juga di sekolah-sekolah. Kadang kita menyampaikan kepada murid-murid kita gitu ya. Barokai ilmu, ikhlase guru. Dadi santri, dadi murid kudu mituhu. Mituhu itu nurut neng gurune. Nurut neng gurune. Ojo sampai dadi murid ora nurut neng gurune. Kudu nurut neng gurune. Insya Allah kalau hatinya guru kita ini ikhlas, maka barokah ilmu yang kita dapatkan akan muncul dengan sendirinya karena ikhlasnya hati guru kita yang telah ilmunya berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita semuanya yang ada di sini yang melihat pengajian online ini senantiasa mengutamakan guru kita, ya. Mohon maaf, saya dulu pernah ada seorang kiai, seorang ulama, ya. Imam Syafi'i itu begitu perhatian sama gurunya. Ya. Ada seorang laki tua itu yang pakaiannya compang-camping. Padahal Imam Syafi'i itu ulama besar. Kemudian Imam Syafi'i ini mendatangi laki tua itu. Lah padahal Imam Syafi'i pada saat itu lagi berjalan-jalan, istilahnya dengan teman-temannya yang orang-orang hebat, istilahnya orang-orang petinggi-petinggi itu. Ketemu dengan seorang laki tua yang pakainya compang-camping, lusuh itu, ya. Kemudian Imam Syafi'i bergegas untuk mengayuh tangannya lelaki tua itu, istilahnya kalau bahasa Jawa itu tangannya langsung dipegang itu erat, kemudian diciumi tangannya lelaki tua itu. Serentak teman-temannya itu istilahnya mengatakan, "Lah lapo Imam Syafi'i wong tuwek kaya ngono kok tangane dimbungi kaya ngono iku, lapo iku? Iku sapa iku?" Teman-temannya pada bertanya kepada Imam Syafi'i pada saat itu. Setelah mencium tangan beliau, didoakan Imam Syafi'i oleh laki tua itu, kemudian Imam Syafi'i memberikan sesuatu kepada beliau, kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanan. Setelah didoakan oleh gurunya. Maka anak-anakku sekalian, kalau anak-anak nanti silaturahim kepada bapak ibu guru, jangan lupa. Jangan hanya sekedar datang, kemudian istilahnya minta maaf saja, jangan. Minta doa. Jadi anak-anakku sekalian, jangan lupa minta doanya. Jangan hanya nek bahasa Jawa lahir batin gitu. Ya, setelah itu jangan lupa minta doa kepada guru-guru kita ini, minta doanya itu anak-anak sekalian. Minta doa kepada guru-guru, ustadz, kiainya itu. Ini. Jadi penting sekali untuk kalian ketahui bahwa
Imam Syafi'i ini setelah itu melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya. Kemudian teman-temannya Imam Syafi'i bertanya, "Sopo I Syafi'i? Sopo sing kok iku mangkok mbungi tangane terus awakmu njaluk donga kaya ngono, padha wonge kaya ngono, gak ndayani?" Jawabnya Imam Syafi'i, beliaunya adalah guru saya. Guru saya. Saya meskipun beliaunya kondisi seperti itu, saya tetap menghormati beliau sebagai guru saya. Saya jadi pinter, jadi paham ilmu pengetahuan seperti ini. Apa? Gara-gara karena beliau telah menjelaskan, memberikan ilmu kepada saya. Saya jadi paham ilmu pengetahuan. Gara-gara apa? Gara-gara beliau telah memberikan ilmu kepada saya. Sehingga saya jadi orang hebat seperti ini. Itulah anak-anak sekalian, faedahnya kalau kita cari ilmu, duduk di sebuah majelis ilmu, kemudian memandang wajah guru kiai ustadz kita, kemudian yaitu mengucapkan salam kepada bapak ibu guru atau ustadz kiai kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, hanya satu hadis. Mudah-mudahan ini akan menjadikan anak-anak sekalian, pemirsa dimanapun berada, ayo mari kita amalkan hadis ini. Jangan hanya sekedar untuk sebagai literasi penambahan ilmu saja, tapi ayo kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon saran dan kritiknya, barangkali nanti setelah siaran ini ada yang mungkin kurang benar atau mungkin salah, kami mohon untuk bisa memberikan masukan, kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai murid-murid ya, alumni yang senantiasa memperhatikan majelis ilmu, kemudian memperhatikan guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, ustadz kita. Begitu luar biasa ketika kita mengutamakan ilmu, mencari ilmu, dan juga mengutamakan yaitu orang-orang yang mendidik, mengajar kita, ustadz, guru, kiai kita, bunyai kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kami share di grup masing-masing WhatsApp ya, atau grup masing-masing kelas. Mari kita tutup pada ngaji kita sementara untuk pada pagi ini. Nanti anak-anak yang mungkin yang ada di sini, mohon maaf yang ada 2 anak yang berjauhan duduknya ini. Ada 2 anak yang berjauhan, 3 anak yang duduknya berjauhan, jarak 1,5 meter. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Kita tutup ngaji kita, mudah-mudahan barokah ilmu kita. Allahumma amin. Ayo bareng-bareng. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.